Salah satu kelebihan Pak Jokowi yang luar biasa menurut saya hormat sehormat-hormatnya, dia orang yang paling hebat. Datang Jokowi dikasih Tuhan nama Indonesia. Jokowi, ke sana kau. Ini bangsa memang malingnya kebanyakan, terlalu banyak diam antara mereka. Kau buka satu-satu. Hai semuanya, balik lagi channel Mbak React. Bagaimana kabarnya kalian guys? Semoga semua baik-baik aja ya. Guys, berikut ini adalah deretan prestasi moncer gitu ya dari Pak Jokowi. Karena netizen menyebutnya moncer karena saking luar biasanya prestasi yang ditorehkan oleh Pak Jokowi ini. Karena memang kalau kita lihat selama Indonesia ini dipimpin oleh beberapa orang gitu ya, beberapa mantan presiden lainnya, hanya Pak Jokowi yang berani mengambil keputusan-keputusan besar guys. Dan berikut kita akan lihat ya apa saja prestasi yang moncer dianggapnya oleh netizen. Dan ini yang merangkum adalah selain tokoh politik ya, ada netizen sendiri, warga sipil gitu yang menulis dan merangkum sendiri berbagai prestasi Pak Jokowi guys. Dan ini membuat kita melihat bahwa yang menilai itu rakyat sendiri gitu guys. Kita lihat videonya deh, ini dia. Salah satu kelebihan Pak Jokowi yang luar biasa menurut saya hormat sehormat-hormatnya, dia orang yang paling hebat. Datang Jokowi dikasih Tuhan nama Indonesia. Jokowi, ke sana kau. Ini bangsa memang malingnya kebanyakan, terlalu banyak diam antara mereka. Kau buka satu-satu. Di saat keterbukaan dan seorang pemimpin yang tulus hatinya. Lebih menarik kalau satu kata. Satu kata, jangan Pak Jokowi. Hebat. Jokowi itu orang luar biasa loh. Saya masih ingat dalam periodenya 10 tahun Pak Jokowi, waktu itu saya masih di istana sebagai penasihat senior kepala staf presiden. Manuver-manuver yang beliau lakukan itu cukup soft gitu, sampai akhirnya Freeport pun bisa bekerja sama ya, padahal itu kan cukup berat sebenarnya masalahnya. Jadi mungkin diplomasi yang lebih smooth lah, menurut saya demikian. Terus juga efisiensi. Kehebatan Pak Jokowi harus kita akui, dia pemain politik tercanggih setelah reformasi ini. Bahkan mungkin selama Indonesia ada, jangan-jangan begitu, adalah karena dia penulis skenario, dia sutradara, dia aktor, sekaligus dia director of photography. Satu kata untuk Joko Widodo? Smart. Kenapa? Karena banyak buah pikirannya yang nggak bisa diprediksi dan ternyata efektif. Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Sepanjang 2021, IHSG mencatat kenaikan 10,08%. Presiden Joko Widodo mengatakan perubahan Indeks Harga Saham Gabungan IHSG mencetak rekor baru. Pasar saham Indonesia tahun 2017 ditutup menguat dengan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ditutup naik 41,61 poin. Indeks Harga Saham Gabungan dengan angka 6.355,65. Dulu banyak yang menyampaikan bisa 6.000 saja kita udah untung, udah seneng. Nah kalau sekarang 6.355 gimana? Di 2021 dan return 10,1%, ini sebuah angka yang lumayan tinggi. Psikologisnya 6.000 itu kan psikologis. Bisa masuk ke 6.000 ya, moga-moga nggak turun tapi naik terus. Sehingga yang kita harapkan uang itu, dana itu tidak hanya muncul di portofolio, tetapi bisa masuk ke sektor-sektor real, utamanya usaha kecil, usaha menengah yang bisa juga ikut menikmati dari kenaikan indeks harga saham gabungan yang ada. Kembali kalau ditanya misalnya apa prestasi Pak Jokowi, nggak ada, memang nggak ada. Oke, saya akan tunjukkan beberapa. Tonton sampai habis ya, supaya tidak gagal paham. Yang pertama, keberhasilan membangun jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, jalan-jalan desa, ribuan kilometer. Mana ada dalam sejarah yang bisa menghubungkan Surabaya dengan Jakarta dengan jalan tol. Ini semua kan mempermudah mobilisasi barang, jasa, dan orang. Sehingga yang selama ini terhambat perkembangan ekonomi, pengiriman barang segala macam, tapi dengan jalan-jalan yang sudah dibangun akan mempermudah. Dan ini meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Ini kan prestasi. Tidak pernah terjadi di masa-masa presiden-presiden sebelumnya. Belum lagi kalau kita lihat bendungan-bendungan yang sudah dibangun oleh Jokowi. Bandara, pelabuhan laut, ada banyak sekali yang kesemuanya bermuara pada mempermudah kehidupan masyarakat. Ini kan prestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun perbatasan negara.
ya antara Indonesia Malaysia, Indonesia dengan Brunei Darussalam, dengan Timor Leste, dengan Papua New Guinea, yang selama ini kan bangunannya kan lusuh-lusuh, sehingga masyarakat Indonesia yang berada di perbatasan itu merasa minder. Bahkan orang-orang di perbatasan Malaysia dulu mengatakan bahwa mereka lebih senang tinggal di Malaysia daripada di Indonesia. Mereka lebih senang menonton TV Malaysia daripada TV Indonesia. Tapi sekarang mereka bangga dengan bangunan-bangunan di perbatasan itu, karena mereka mengatakan bahwa ini sudah merepresentasikan keadaan bangsa Indonesia yang besar. Jadi tidak hanya nama, tetapi terbukti pada bangunan yang merupakan simbol di perbatasan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, biaya-biaya yang dipakai untuk pembangunan itu, infrastruktur, termasuk jalan tol tadi itu, yang memang diambil dari pinjaman. Tetapi ketahui, untuk meminjam uang itu sendiri, itu prestasi. Tidak semua orang bisa meminjam uang dari luar negeri. Nah, ini artinya kan Jokowi sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa untuk mendapatkan utang yang besar dari luar negeri. Ini kan prestasi. Jangan selalu dikatakan bahwa meminjam uang itu tindakan buruk bagi Indonesia. Bahwa itu utang, ya namanya juga pinjaman. Kita pinjam kepada tetangga juga itu utang. Kita pinjam di dalam hal membangun usaha kita dari bank atau dari sahabat, yang pasti juga nanti kita kembalikan, ya itu utang. Tetapi kan tujuannya kan untuk membangun usaha kita supaya usaha kita semakin maju. Itu kan prestasi. Yang keempat, ya, kunjungan di berbagai negara dan di berbagai daerah di seluruh Indonesia dalam rangka melihat secara langsung keadaan anggota masyarakat, membangun hubungan dengan orang luar negeri, meningkatkan hubungan emosional dengan anggota masyarakat. Ini kan prestasi luar biasa. Tidak semua presiden Republik Indonesia melakukan hal yang sama. Coba aja di Papua. Sudah berapa kali Presiden Jokowi sampai ke Papua, bahkan sampai di tempat-tempat yang mungkin orang Papua tidak sentuh, tetapi Jokowi menginjakkan kakinya. Ini kan prestasi. Nah, dengan kunjungan-kunjungan itu artinya kan tali persahabatan, tali silaturahmi antara Jokowi dengan masyarakat itu sudah terbentuk, sehingga denyut jantung masyarakat itu sudah terbaca oleh Jokowi. Dan denyut jantung Jokowi juga terbaca oleh masyarakat, sehingga muncullah yang namanya pendukung-pendukung Jokowi. Bahwa ada di antara mereka itu pendukung yang mungkin hanya sekedar mendukung, walaupun tidak tahu mengapa mendukung, ya itu wajarlah itu. Dan lebih hebat lagi, ya kalau menurut saya, turun tangannya langsung Jokowi untuk membagi-bagi sembako di berbagai tempat baru-baru ini, ya, mendekati pemilu, mendekati pilpres. Ini kan prestasi. Ini artinya dia langsung turun tangan, bahkan tidak membiarkan bawahannya. Karena dia mungkin terkesan, mungkin dia takut jika ada anggapan bahwa presiden hanya tahunya perintah aja kepada bawahan. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Nah, dia tunjukkan bahwa secara langsung membagi kepada anggota masyarakat. Dia bisa. Dan ini kan prestasi, karena tidak semua presiden melakukan hal itu pada masa-masa yang lalu. Itu yang kelima, ya. Yang keenam, dan ini yang hebat menurut saya. Tidak semua presiden, bahkan tidak semua orang bisa melakukan ini, ya. Rasa cinta dan kemampuannya membina anak-anaknya. Hebat sekali menurut saya. Bayangkan aja, ya, anak sulungnya Gibran. Bagaimana dia membina itu dengan baik sekali, dengan hebat sekali. Ya, Gibran itu yang keterampilannya selama ini kan jual goreng pisang, tiba-tiba bisa menjadi wali kota Solo. Apa tidak hebat? Begitu banyak tokoh di Solo, tapi begitu Gibran tampil, tersisih semua itu. Itu artinya pembinaan yang dilakukan oleh Jokowi, pendidikan yang dilakukan Jokowi berhasil kepada anaknya. Bahkan sekarang bukan hanya lagi wali kota Solo, dia sudah dicalonkan menjadi cawapres. Dan itu prestasi luar biasa. Tidak semua anak seusia Gibran itu bisa. Itu menunjukkan bahwa Jokowi berhasil membina anaknya secara luar biasa. Dengan dukungan penuh dari iparnya atau paman dari Gibran, Anwar Usman. Ya, walaupun Anwar Usman dikatakan akhirnya kan mencurangi KPK, mencurangi MK, ya itu lain soal lah itu. Tapi yang penting itu kan berhasil mendidik anaknya. Dan lebih lagi anaknya Kaisang. Anaknya Kaisang itu orang sering mengatakan itu ya Pak, anak baru kemarin yang jual-jual goreng pisang juga.
atau ada barang-barang yang dia jual di Solo itu dan di berbagai tempat. Tapi tiba-tiba hanya 2 hari masuk anggota partai PSI, langsung jadi ketua. Begitu banyak tokoh muda pada waktu diseleksi menjadi anggota PSI itu bukan main, melibatkan perguruan tinggi itu. Tetapi Kaisang tidak, ya. 2 hari masuk langsung jadi ketua. Kalau bukan orang hebat itu, tidak mungkin. Itu artinya kan satu kehebatan Jokowi membina anak-anaknya. Demikian juga dengan menantunya Bobi di Medan. Jangan salah, tokoh-tokoh di Medan itu di Sumatera Utara begitu banyak, tapi begitu tampil menantu Jokowi, semua tersisih. Ini artinya bahwa satu prestasi yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya. Bahkan keluarga yang lain, bukan hanya presiden, tidak dimiliki kemampuannya dimiliki oleh Jokowi. Dan ini prestasi luar biasa. Jadi, kalau Rocky Gerung mengatakan tidak ada prestasi Jokowi, dari pandangan saya, tidak benar. Malah Jokowi itu boleh dikatakan, ya itu prestasi itu sendiri, Jokowi itu ya prestasi. Tidak ada orang yang seperti dia. Bahkan mendukung salah satu calon presiden juga sekarang ini, mengatakan memihak, itu juga prestasi. Karena tidak semua presiden melakukan hal seperti itu. Kalau ada presiden yang melakukan seperti itu hanya sembunyi-sembunyi. Tapi Jokowi itu kan berani. Karena memang menurut dia, intinya keberanian. Nah, dia sudah berani mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye untuk salah satu calon dan boleh memihak. Nah, itu presiden yang berprestasi. Ya, itu menurut saya, Rocky. Jadi jangan anggap bahwa Jokowi tidak berprestasi. Kita ucapkan selamat bagi Jokowi karena dia berhasil mengukir prestasi bagi negara yang bermuara pada prestasi luar biasa untuk kepentingan keluarganya. Selamat, Bapak Jokowi. Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar. Keberanian Jokowi hadapi dunia simbol macan Asia yang lahir kembali. Indonesia menjadi salah satu titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Inilah yang terus saya mati-matian ini harus jadi. Karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati leapfrog menuju ke peradaban yang lain. Cara Jokowi menegakkan kedaulatan Indonesia di mata dunia memang tidak main-main. Mentalitas baja pun ditunjukkan dengan penuh keberanian, tanpa gentar sedikit pun melawan kapitalisme pihak asing yang berusaha mengeruk untung besar dari hasil bahan mentah yang menjadi sumber daya alam kita, seperti nikel dan bauksit. Merespons kekalahan hasil pengadilan terhadap gugatan WTO pada kebijakan ekspor biji nikel yang dilakukan oleh Indonesia, Presiden Jokowi sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, sungkan, atau menyerah terhadap putusan pengadilan itu. Bahkan ia tak segan naik banding. Belum usai polemik dengan dunia internasional soal ekspor biji nikel itu, Jokowi sudah kembali ancang-ancang bahwa mulai awal 2023 nanti, Indonesia akan melakukan hal yang sama terhadap bauksit, bahan baku aluminium yang juga sangat dibutuhkan oleh negara-negara luar itu. Tampaknya hampir bisa dipastikan bahwa mereka pun akan mencoba sekali lagi menggugat Indonesia melalui WTO yang tampaknya kurang mampu menghakimi suatu perkara dengan adil itu. Kita nantikan saja apa yang akan terjadi terkait respon negara-negara luar soal larangan ekspor bauksit ini. Melalui dua kebijakan ini saja, dunia semakin terbuka alias melek matanya bahwa Indonesia tidak bisa disetir seenak jidat negara-negara kapitalis itu. Nyali dan keras kepalanya Jokowi kini semakin dirasakan kalau sudah berurusan dengan kebijakan dalam negeri yang dinilai Jokowi lebih merugikan negeri ini, meski yang dikeruk adalah sumber daya alam kita sendiri. Kebijakan yang terbukti benar karena sejak larangan ekspor bahan mentah nikel diberlakukan, keuntungan yang masuk ke kas negara dari hasil penjualan nikel yang sudah diproses itu melonjak drastis hingga tembus 20 miliar US dollar, bahkan bergerak menuju 30 miliar US dollar setelah sebelumnya hanya di kisaran 1,1 miliar US dollar saat belum ada larangan ekspor nikel. Artinya, nilai ekonomi dari kebijakan itu jauh melebihi keuntungan ketika kita hanya menjual mentahannya. Ini belum bicara soal terserapnya tenaga kerja dalam proses pengolahan lewat smelter, juga bagaimana nantinya SDM kita semakin mampu mengolah lewat proses pembelajaran dan alih teknologi dari proses pembelajaran tenaga ahli negara lain.
Nah, efek dari keberanian Jokowi ini seharusnya membangunkan para kepala negara lain, terutama yang tergabung dalam KTT ASEAN, di mana Indonesia tahun ini menjadi ketuanya. Kobaran semangat untuk berdikari, menolak disetir negara asing, cerdas dalam berdagang, serta keinginan memanfaatkan SDA guna kepentingan rakyat lewat keuntungan yang diperoleh harusnya menjadi semangat yang sama bagi negara-negara ASEAN juga. Tak heran jika dijuluki macan Asia terbaru. Sebagai bangsa yang besar dari sebuah negara kesatuan yang bernama Republik Indonesia ini, patutlah merasa bangga dengan langkah sangat berani pemerintah saat ini, baik bersaing dengan negara lain maupun berkontribusi dalam misi mulia perdamaian dunia. Di tengah ketidakpastian global terhadap ancaman krisis pangan, energi, dan keuangan sebagai dampak konflik perang Rusia-Ukraina ini, manuver Indonesia melalui strategi komunikasi diplomasi politik luar negeri, Presiden Jokowi sebagai Ketua Presidensi G20 untuk menemui kedua pihak yang bertikai itu merupakan langkah sangat strategis yang banyak diapresiasi dan ditunggu publik dunia. Langkah yang dilakukan Jokowi ini pun bisa dikatakan sangat berani dan beresiko. Oke guys, jadi seperti itu ya, dan mungkin kita bisa melihat bahwa mungkin itu jadi alasan orang-orang atau tokoh politik lainnya masih hormat kepada Pak Jokowi, karena memang keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi ini bukan keputusan yang mudah gitu, sehingga mereka sangat respect dan hormat kepada Pak Jokowi gitu ya. Sejauh ini memang banyak sekali testimoni yang baik dan mengakui bahwa Pak Jokowi itu memang pekerja keras, berani, dan nyalinya itu sangat besar guys. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana tuh? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya.